Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tes sumatif akhir kelas 6 SD, pelajaran IPA. Ya, kita lihat dari nomor satu, cermati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, yang berperan sebagai konsumen satu adalah konsumen satu ini umumnya adalah herbivora. Ya. Jadi, pemakan tumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini pemakan tumbuhan kan yang ini ya. Nah, ini siapa? Ini tikus sama ayam. Nah, tikus ayam ini masuk ke konsumen pertama. Oke. Nah, konsumen kedua itu yang memakan konsumen pertama, ini ular. Nah, konsumen ketiga yang makan konsumen kedua. Kalau nggak ada lagi yang memakan konsumen ketiga ini, tanda ini masuk konsumen puncak disebut juga. Oke. Nah, kalau yang ini namanya produsen si tanaman ini ya. Oke, jadi di sini jawabannya tikus dan ayam. Kita lanjut yang nomor dua. Hewan ini memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Nah, kalau ciri khas mempunyai daun telinga, rahim, dan punya kelenjar susu, sudah dipastikan ini adalah mamalia, ya, hewan menyusui. Oke, hewan yang berkembang biak dengan ciri tersebut adalah mamalia itu seperti manusia, masuk mamalia, kambing, monyet. Nah, di sini, kalau di sini nomor A dan B ini, pilihan A dan B ini masuknya ke apa? Ini burung. Burung atau nama ininya adalah, nama ininya adalah aves. Oke. Nah, kalau ini ikan. Atau nama ininya fishes. Nah, yang ini jawabannya C. Mamalia. Ini mamalia berkantung ya. Oke. Mamalia berkantung itu marsupial ya. Contohnya adalah kanguru, koala. Kalau di Indonesia ada sugar glider, wombat ya, anggur pohon. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi kalau misalnya belum lanjut ya, balik lagi ya. Mamalia itu ciri khasnya ada daun telinga ya. Coba kalau perhatikan ya, burung tidak punya daun telinga, reptil juga nggak punya daun telinga, apalagi eh kura-kura juga tidak punya. Nah, rahim, rahim punya rahim karena apa? Karena umumnya mamalia itu adalah melahirkan atau vivipar. Tapi ada juga mamalia yang tidak melahirkan. Itu si contohnya kayak apa yo? Platypus ya. Platypus itu dia bertelur. Tetap masuk mamalia kenapa? Karena dia menyusui anaknya ya. Punya kelenjar susu. Oke. Nomor tiga, lanjut ya. Cara perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami maksudnya apa? Ini tidak dibantu manusia ya. Jadi kalau dibilang vegetatifnya alami, dia tidak dibantu manusia. Nah, untuk vegetatif itu apa sih? Kalau vegetatif itu tandanya dia tidak mengalami proses perkawinan, ya, tidak melalui perkawinan, ya. Perkawinan itu atau apa ya? Perkawinan istilahnya ya. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Oke, jadi perlu ada dua individu ya. Walaupun sekarang bisa satu individu, tapi kan tetap perlu ada sel sperma atau sel telur ya. Kalau ada sel telurnya ada bisa sebenarnya sih, tapi itu dia harus punya sel sperma juga kalau mau dia yang namanya apa? Selain vegetatif, generatif yang perkawinan ya sebutnya. Oke. Nah, untuk vegetatif ini tidak melalui perkawinan. Nah, tidak dibantu manusia juga karena alami. Nah, yang dibantu manusia yang mana di sini? Ini udah pasti dibantu manusia tuh, ada tangan manusia tuh ya. Ini namanya apa nih? Ini namanya okulasi atau menempel. Nah, kalau ini mengenten atau menyambung ya. Oke, mengenten. Nah, ini umbi ya. Umbi kalau yang ini apa ya? Gambarnya kurang jelas. Tapi ini kayaknya apa ya? Bentar. Itu kalau saya lihat dari aslinya, itu kayaknya mencangkok ya.
Ini gambarnya kurang bagus ya. Ini cangkok. Oke. Lalu yang ini umbi. Umbi apa nih? Yang nomor dua. Umbi itu ada tiga jenis ya. Ada umbi batang, umbi bakar, sama umbi lapis. Kalau umbi lapis itu umumnya dari daun ya, pelepah daun. Nah, pelepah daun yang menyimpan cadangan makanan, dia punya batangnya. Batangnya itu nanti akan disuplai makanannya itu oleh si eh, pelepah daun tadi yang ada cadangan makanannya. Sehingga ketika dia itu ditanam bisa tumbuh menjadi tanaman. Kalau umbi akar sama umbi batang, ini agak sedikit bingung kita namanya ya. Kalau umbi batang itu ciri khasnya adalah umumnya dia memanjang. Nah, ini pasti umbi akar. Oke. Kalau umbi batang itu umumnya membulat bentuknya. Ya, walaupun nggak bulat sempurna ya. Contohnya kayak kentang, ya, gitu. Ini umbi akar, ya, singkong gitu ya. Itu umbi akar. Oke. Nah, umbi akar asal dari akar. Kalau umbi batang dari batang, ya. Walaupun kelihatan dua-duanya kan di dalam tanaman, di dalam tanah ya. Nah, cuma bedanya asalnya itu. Kita bisa membedakan itu kalau umbi batang, kalau kita tanam, dia tanpa ada bagian yang lain, tetap bisa tumbuh, ada tunasnya. Karena tunas itu umumnya di batang. Walaupun ada tunas juga di selain batang, yaitu tunas adventif ya. Nah, kalau umbi akar, kayak contohnya wortel ya. Wortel kamu potong nggak ada batangnya, kamu tanam sampai seminggu dua minggu pun nggak akan tumbuh tunas di situ. Ya kan? Dia perlu ada batangnya, ujung batangnya. Ya. Karena emang cadangan makannya kan di akar. Cuma tempat pertumbuhannya tetap di bagian batang. Kayak tadi umbi lapis, dia dari pelepah daun, cadangan makanannya di pelepah daun. Cuma dia butuh yang namanya ujung memegang pelepah daun itu ya batang kan, kecil ya. Itu tempat tumbuh individu barunya. Tunasnya ya, pertunas. Oke, jadi di sini jawabannya B ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, amati gambar berikut. Ini perkembangbiakan vegetatif yang oh ini yang dipasangkan ya. Kalau ini udah pasti merunduk ya. Ini kayaknya buatan semua ya. Ini merunduk. Merunduk itu kayak dipaksakan batangnya yang agak sedikit, nggak terlalu keras ya, tapi dia ini lalu dikubur sedikit dan lama-lama akan tumbuh akar. Ini merunduk. Oke. Nah, kalau yang dua tadi udah ada gambarnya tuh. Tadi apa? Okulasi ya atau menempel ya. Hmm. Yang tiga dari mencangkok ya. Nah, karena memang gambar kurang bagus nih ya, kenapa? Nah, kalau dilihat dari gambar ininya mencangkok dia. Mencangkok tuh gimana sih sebenarnya? Ada yang tahu mencangkok itu bagaimana? Jadi mencangkok itu batangnya mirip-mirip kayak gini, ya, tapi ini bagian batangnya ditelet semua. Nah, terus tadi dibungkus sama kayak media tanam gitu ya, bisa tanah, bisa arang gitu ya, media tanam lah pokoknya. Nah, ditutup sampai beberapa minggu, akhirnya nanti karena yang dia dikelupas kulitnya itu sampai bagian kambium. Oke. Nah, sehingga yang terbuang otomatis kan floem dan kambium. Bagian dalamnya silem tetap jalan ya. Sehingga dia tetap tumbuh tuh si silemnya ini ya, tetap apa? Batangnya tetap tumbuh karena ada silem yang menyuplai unsur hara dan air. Cuman karena floemnya terputus, nah floem ini yang terputus itu akan merangsang pembentukan perakaran di situ. Karena kan mengapa dia membentuk perakaran? Karena kan dianggap di dalam tanah ya, karena kan ada di dalam media tanam gitu kan, dia ditutup gitu. Jadi dia akan memikir, wah ini kayaknya perlu ada perakaran baru. Karena dia terputus kan dari aliran hasil fotosintesisnya ke bawah. Nah, akhirnya tumbuhlah perakaran di situ. Nah, udah beberapa minggu nanti akan tumbuh akar banyak, baru kita potong tuh. Kalau mencangkok seperti itu. Oke, tuh kalau mencangkok. Kalau ini tadi apa menyambung atau mengenten ya. Jadi jawabannya yang di sini adalah 1D, 2C, 3A, 4B. Oke. Untuk mengokulasi sama mengenten itu perlu dua tumbuhan. Terus jadi walaupun dua tanaman, dua tumbuhan, tapi tetap masuk ke vegetatif karena tidak ada yang melibatkan yang namanya tadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya tadi saya sebutkan tadi ya.
Itu namanya generatif kalau ada ketemuan sel kelamin jantan betina ya. Kalau di tumbuhan sel kelamin jantannya apa? Serbuk sari. Kalau betinanya putik ya, bakal biji. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Berikut ini cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang paling tepat adalah unta memiliki punuk. Ya, benar ya. Ini untuk udah ini coba deh ya. Oke, kita cek yang lain. Cicak dengan kaki yang banyak salah ya. Cicak itu gimana kakinya? Kakinya itu ada bantalan perekat ya. Untuk apa? Untuk menempel di dinding. Dan dia juga berautotomi, ya, memotong bagian ekornya ketika dia apa namanya merasa terancam. Untuk apa sih sebenarnya memotong bagian ekornya? Hmm? Supaya pemangsanya itu akan terkecoh. Wah, ini yang gerak-gerak nih, cicaknya nih dia makan tuh ekornya. Cicaknya kabur. Nah, bebek memiliki kuku kaki yang tajam, mah nggak ada fungsinya. Bebek itu kan di air. Dia tuh untuk mendayung, kakinya nggak apa seperti apa ya? eh, buat dayung gitulah ya. Jadi nggak tajam kakinya, kukunya ya. Oke. Lalu kelelawar penglihatannya, wah kelelawar malah dia buta ya. Hampir buta sih, bukan buta ya. Hampir buta ya, karena dia lebih mengandalkan indera pendengarannya untuk mengetahui keadaan sekitar. Yang disebut apa? Ekolokasi ya. Tuh, dia menggunakan ultrasonik, jadi mengeluarkan suara ultrasonik. Nah, kan ketika suaranya sangat cepat ya, ininya ya, apa eh, pergerakan suaranya. Jadi ketika dia di depan ada dinding, langsung suara itu akan balik ke dirinya kan, karena ada pantulan bunyi. Nah, si kelelawar itu akan menerima posisinya, wah di situ ada dinding. Akhirnya dia akan membelok gitu. Jadi nggak nabrak tuh kalau misalnya ketemu dengan dinding ya. Itu. Ini jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Seekor penguin memiliki tubuh yang dilapisi lemak tebal dan bulu tahan air. Sementara itu, seekor unta memiliki punuk dan bulu mata yang panjang. Samaannya dari bentuk penguin itu adalah yang satu di kutub, yang satu di gurun. Nah, kira-kira itu berhubungan dengan apa dia adaptasinya? Kalau yang A, lingkungan panas, enggak lah ya. Yang satu kan di kutub, bukan panas ya. Karena belumnya, nah kan. Kalau yang B, untuk bertahan hidup, ya tujuannya memang bertahan hidup ya, adaptasi itu ya. Tapi bentuk penyusutannya berbeda. Betul, nih. Karena lingkungan tempat hidup mereka berbeda, betul. Nah, ini B jawabannya. Oke. Unta dan penguin bentuk tubuh, enggak lah ya. Ada yang pernah lihat unta enggak? Sama nggak sama penguin? Beda. Unta masuknya mamalia, penguin masuknya aves, burung. Ya, beda pasti bentuknya ya. Kalau unta, daun telinga kan, kalau mamalia kan, kalau penguin tidak punya. Nah, bentuk penyesuaian diri kedua hewan tidak berfungsi karena lingkungan mereka sangat ekstrem. Berfungsi malah ya. Unta kan bisa bertahan hidup di gurun ya, walaupun dia apa namanya panasan masih bisa. Nah ini dengan punuknya dia bisa menyimpan cadangan makanannya di punuk gitu ya dan semacamnya. Oke, kita lanjut nomor 7. Suatu daerah memiliki curah hujan yang sangat rendah, suhu siang hari sangat panas, malam hari sangat dingin, tanah ini kering dan sedikit kali terdapat sumber air. Tumbuhan di sana umumnya memiliki daun kecil atau berduri. Hewan undangan jarang terlihat aktivitas hari. Cara tumbuhnya, nah ini kayaknya di daerah gurun ya. Ya. Nah, gurun itu pasti tanamannya bisa kaktus. Nah, udah ada nih jawabannya nih ya. B jawabannya. Ya, jadi misalnya dengan bentuk daunnya seperti duri. Ini untuk apa sih? Mengurangi penguapan air. Batangnya tebal. Nah, batangnya itu untuk menyimpan cadangan air. Dan akarnya panjang ya. Untuk apa? Mencari sumber air. Oke. Kalau yang A teratai kan di lingkungan yang hidrofit. Jadi kan ini namanya apa kalau ini? Xerophyte. Oke. Di gurun itu xerophyte. Kalau ini hidrofit karena di air ya, hidup di air. Kalau eceng gondok juga hidrofit sama. Kalau jati ini tropofit ya, tropis kan deh, di daerah tropis. Oke? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, kita masuk ke tubuh-tubuh manusia. Oke. Cermati gambar sendi berikut ini. Sendi engsel. Engsel itu satu arah dia ya.
Nah, kalau ini sendi peluru. Peluru itu kayak di bahu sama di pangkal paha. Nah, ini apa? Ini pelana. Kalau peluru itu bisa ke segala arah ya, walaupun ada batasnya, karena kan ada otak di situ yang menahan ya. Kalau pelana dua arah biasa, tapi kelihatan seperti muter ya, karena dua arah itu kan jadi kayak muter gitu kan, di pangkal jari gitu. Ya. Lalu ini apa? Ini putar. Kayak contohnya kayak di leher. Putar, 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 putar. Nah, ini di engsel baru nih ya. Satu arah aja. Nah, kayak di siku kita atau di lutut ya. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Nomor 9. Yang satu ini apa? Ini namanya kifosis nih. Kalau biasa kita main HP tuh, nunduk terus. Nah, itu bisa bongkok. Itu namanya kifosis. Oke. Lalu kalau misalnya duduknya sering miring-miring-miring gini ya, ini namanya skoliosis. Ini kelainan pada tulang belakang jadinya. Kalau ini, nah ini sering sombong nih. Ya, sombong amat. Nah, ini lordosis ya. Makanya namanya lord tuh dia kata lordosis. Lord kenapa ya? Lord. Apa ya lord itu? Gelar kebangsawanan ya. Namanya lordosis. Ya, kira sombong katanya. Nah, ini yang normal. Oke. Nah, jadi di sini lordosis yang 3. Tuh. Oke. Nomor 10. Proses penapasan pada organ yang huruf D. Nah, A dan B ini apa? A dan B ini hidung ya nih, bagian hidung sini ya. D itu di sini ya. Oke. D ini tempat hidung ini untuk penyaringan, ya kan? Penyaringan udara sama penyesuaian suhu udara sama kelembaban, ya. Jadi penyaringan dari kotoran-kotoran di penyaringan awal tuh di sini. Oke. Sama penyesuaian suhu kelembaban. Sudah ada 2 kali penyaringan ya. Satu lagi penyaringannya di D. Nah, tapi penyaringannya ini mikro ya. Jadi kalau untuk masih ada yang terlewat akan tersaring juga di D, di trakea. Ada nggak nih penyaringan yang D? Nah, B tapi salah ya. Kenapa salah? Karena penyesuaian suhu itu nggak di D. Penyesuaian suhu itu di bagian hidung sini. Ya. Oke, penyaringan debu suhu itu di sini. Nah, ada penyesuaian suhunya soalnya. Lalu masuk di trakea. Nah, ini A, hidung ini ya, rongga hidung. C ini laring ya. Faring di sini sebenarnya nih, faring. Ini faring nih. Rongga hidung, faring, laring, terus trakea. Ya, trakea, tenggorokan nama umumnya ya, kalau kita pernah dengar. Terbagi dua jadi bronkus ya. Masuk ke dalam paru-paru jadi bronkiolus, dan ujungnya adalah alveolus. Nah, peresapan udara menuju paru-paru ini di kalau peresapan udara sih menuju paru-paru dari bronkus ya ini ya, masuk paru-paru ya. Kalau trakea itu penyaluran udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Yang D ini ya. Oke, penyaluran udara di udara menuju paru-paru ini peresapan udara menuju paru-paru ya di dalam sini bronkus. Lalu penyaringan debu tadi di rongga hidung, penyaluran udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Nah, ini di D bisa ya. Oke. Karena bisa fungsinya sebenarnya bisa juga untuk penyaringan udara tingkat 2 ya. Jadi setelah disaring di hidung, saring juga nanti di sini di D, di trakea, tenggorokan. Nah, buktinya apa? Kita ada penyaringan di tenggorokan. Nah, kamu pernah batuk-batuk keluar reaknya hijau? Nah, reaknya nggak sakit, nggak apa, tapi batuk, udara kotor, atau pas batuk kita ngeluarin riaknya warnanya kehijau-hijauan. Nah, kalau emang sakit, hijau ternyata itu ada bakteri ya. Tapi kalau misalnya nggak sakit, nggak ada apa-apa, sudah batuk-batuk, dan kebetulan udara emang di tempat hidup kita tuh kotor, nah itu tandanya ada penyaringan lanjut di sini nih. Ya, kotor-kotornya akhirnya dibuang pas kita bagi batuk ngeluarin reak tadi. Oke. Pertukaran karbon dioksida oksigen ini di alveolus ya. Ini nggak kelihatan gambarnya ya, karena paru-parunya tertutup semua tuh di gambarnya. Oke, tapi ujungnya ya, alveolus itu ujung dari ini. Disitulah tempat yang namanya pembuluh kapiler darah. Ya, oke. Lanjut nomor 11, organ katak berikut ini. Fungsi organ pernafasan pada katak.
saat berada di air adalah, oh jadi pas hidup di air ya, bukan berada di air ya. Karena katak dewasa juga bisa hidup di air ya, bisa berenang kan tapi. Namun di sini mungkin pada saat dia hidup di dalam air, itu pada saat dia jadi kecebong atau berudu. Ya bernapas dengan apa? Dengan insang. Oke. Ya, jadi fungsi apa pada saat katak saat hidup di dalam air. Oke, ini lebih tepatnya ini soalnya mungkin agak sedikit ambigu ya katanya. Karena katak saat berada di air pun dia masih katak dewasa bisa kan berenang dalam air kan ya. Maksudnya ini ya katak hidup di dalam air. Ini pas dia kecebong ya atau beruduk itu insang dia bernafasnya. Oke, kalau paru-paru udah dewasa ya. Karena kalau katak dewasa pun ketika berenang ya tetap bernafas pakai paru-paru kan. Jadi kayak kita ya berenang, nah kan kalau kamu berenang ada apa? Ada gaya katak. Itu belajar dari katak kita jadinya. Oke. Nah, ini ya. Selain katak itu paru-paru yang dewasa juga dia dengan kulit ya. Nah, kulit itu untuk menambah volume ya apa? Makanya kulit katak itu harus lembab supaya memudahkan difusi. Oke, menambah volume dari apa namanya oksigen yang masuk dalam. Oke, lanjut nomor 12. Fungsi organ anak panah nomor 4. Nah, satu itu apa sih? Satu itu hati, dua lambung, oke. Tiga usus halus, empat usus besar, oke. Menyerap kalau untuk nomor 4 ini, ditanyanya ya, kalau menyerap sari makanan kan nomor 3 ya, ya enggak? Saluran pengeluaran sisa makanan itu anus ya, lebih sini ya pengeluaran sisa makanan ya. Mencampur dan mengaduk makanan dari kerongkongan, ini ke lambung ya, lebih ke lambung. Oke. Menyerap air dan mineral dari makan dari cerna. Ini kayaknya ini kalau ini anus, kalau ini ya lebih ke anusnya, tapi di sini nggak ditunjuk. Kalau nomor 4 ini sebenarnya lebih ke arah tempat pembusukan sisa makanan sama pengaturan kadar air. Oke. Jadi kadar air ini nggak ada jawaban, nggak ada jawaban yang kurang tepat ya. Jawabannya kurang tepat semua ini. Yang D bisa jawaban tapi kurang tepat karena pengaturan kadar air sebenarnya sih lebih tepat ke usus besar ini. Oke. Sama tempat pembusukan sisa makanan yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli ya. Nah itu. Tapi ini ya itu sih ya kita kasih aja kali ya. Ini pengaturan kadar air dari sisa makanan ya. Karena kalau kadar air ini itu dan tempat pembusukan sisa makanan. Oke, pembusukan sisa makanan yang tidak diserap. Oke. Jadi tubuh kita kan kalau misalnya kamu nahan pup ya, itu lama-lama pupnya keras ya. Kenapa? Karena apa namanya? Air banyak di situ. Ya. Ketika kamu kurang minum, ya, kan kita sebenarnya perlu air banyak ya. Karena tubuh kita 70% air, jadi kurang dikit pun harus diambil. Nah, salah satu cadangannya itu adalah dari sisa makanan kita. Itu dari pup. Ya. Jadi semakin jarang kamu minum, pupnya akan semakin keras. Apalagi kalau misalnya kamu sering nahan buang air. Oke. Karena lama airnya akan diserap terus, pupnya jadi makin keras, susah lah jadi BAB-nya, pupnya. Itu pengaturan kadar air situ. Jadi ketika kita apa namanya sering dehidrasi, ya kurang minum, nah itu nanti makin keras tuh pupnya. Apalagi ditambah kamu jarang pup. Ya, kalau jarang pup juga sama, makin susah nanti pupnya. Jarang dikeluarin, ya ditahan terus. Ah nanggung nih nonton film, ah nanggung nih main game. Nah lama tuh, apalagi minumnya juga jarang. Siap-siap dah tuh.
siap minum obat pencahar. Oke. Nah itu, oke. Nah pembusukan di sama makanan oleh bakteri ya, bakteri Escherichia coli. Nah ini sih lebih tepatnya di sini. Ya, air garam mineral. Ini sebenarnya garam mineral serapnya di usus halus juga sih ya, garam mineral ini. Ya kan mineral dan vitamin kan semua penyerapannya di usus halus. Oke, gitu. Ini kurang tepat ini. Oke, nggak apa. Kita lanjut nomor 13. Pasangan yang benar antara penyakit pencernaan dan cara memelihara kesehatan organ pencernaan itu nomor diare makan dengan teratur, sembelit makan dengan serat, mah cuci tangan sebelum makan, usus buntu. Ya ini salah udah pasti ya. Mak bukan hubungannya ke sini. Ini lebih ke diare sih ya. Oke. Ini untuk kalau diare itu kan kita masuk bakteri atau diakas baik ya. Dan dia masih bisa hidup walaupun di lambung kita ada asam lambung yang bisa bikin mati bakteri. Jadi ya bakteri mungkin di dalam makanan yang kita makan nggak bersih. Nah, bisa sampai ke usus. Terus kita akhirnya ada bakteri jadi diare. Kalau mah ini ya makan dengan teratur ya pengaturannya ya. Nah, ini lebih tepatnya kalau di sini jawabannya sembelit. Oke. Sembelit itu susah buang air besar. Nah, selain tadi yang saya bilang pupnya keras itu karena tadi kita nahan pup sering, juga karena ya kurang makan yang mengandung serat. Serat itu dari tumbuhan, tanaman, sayur lah ya kita makan. Oke. Tuh. Lanjut nomor 14. Fungsi organ peredaran darah. Nah, darah ini kalau digambar agak sedikit ini ya, jantung kita ya. Ini terbagi dua. Oke. Gambarnya kurang. Nah, ini yang ini kiri ya, yang ini kanan. Nah, yang atas kan bagi dua lagi, atas bawah kan. Yang atas itu bilik apa serambi? Serambi. Ya. Yang bawah apa? Tadi ya. Yang bawah bilik. Serambi fungsinya adalah menerima darah dari semua tubuh. Kayak serambi yang empat, serambi kanan tandanya ya, itu dari tubuh selain paru-paru. Kalau serambi kiri, yang satu tandanya dari paru-paru. Nah, bilik fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang tiga bilik kanan itu tandanya ke paru-paru, kalau yang dua bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, bagian kiri ini mengandung banyak oksigen, sedangkan yang bagian kanan banyak mengandung CO2. Oke. Hubungannya dengan pembuluh darah, kalau pembuluh darah arteri atau pembuluh darah besar nadi ya, itu terhubungnya dengan bilik. Karena nadi arteri itu fungsinya adalah untuk menyalurkan membawa darah dari jantung ke tubuh. Sedangkan kalau vena itu temannya ke serambi, nyambungnya ke serambi. Oke. Jadi di sini nomor tiga itu bilik kanan, memompa darah kotor karena mengandung CO2 ya, jadi jantung ke paru-paru. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut lagi. Nomor berikutnya. Pasangan yang benar antara penyakit organ berdarah manusia dan cara memelihara kesehatannya ditunjukkan oleh nomor anemia, itu kurang darah. Nah, sebenarnya bukan lebih tepatnya sih kurang zat besi, ya. Kenapa? Karena zat besi itu komponen utama penyusun hemoglobin. Nih, hemoglobin itu adalah sel darah merah kita kan, penyusun utamanya sel darah merah kan. Ya enggak? Itu. Jadi anemia itu mengandung zat besi. Oke. Hipertensi ini tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini biasanya kalau misalnya kita untuk memeliharanya dengan cara mengurangi garam dan lemak jenuh. Oke. Nah, ini betul nih jawabannya B. Ya. Kenapa? Karena garam itu bisa meningkatkan apa namanya ya? Tekanan di darah kita ya. Darah-darahnya. Oke. Itu stroke. Kalau stroke ini yang mana? Kira-kira. Kalau stroke ini sebenarnya salah satu efek dari tekanan darah tinggi sih ya. Tapi mengkonsumsi bukan ini ya jawabannya ya.
Kalau stroke ini banyak faktornya selain tekanan darah tinggi, juga karena bisa juga karena diabetes ya. Berarti kan membuat darahnya kental. Darahnya kental itu bikin tekanan di badan darahnya jadi sangat tinggi. Bisa berpotensi juga kalau orangnya gula darahnya tinggi atau diabetes. Oke, jadi ketika tekanan darah tinggi di otak itu kan kapiler-kapiler darahnya sangat kecil. Nah, kalau misalnya sangat tinggi tekanannya dan pecah kapilernya, nah jadilah yang namanya stroke itu. Oke. Kalau leukemia ini kanker darah ya. Kanker darah ini biasanya karena keturunan bisa apa? Genetik juga bisa atau bisa juga karena apa ya? Makanan juga yang nggak sehat gitu ya. Ini makanan selalu makan salah ya. Oke. Nah, yang benar ini ada nomor dua. Oke. Nomor berikutnya, ciri-ciri primer pada laki-laki. Nah, kalau primer itu tandanya apa? Oh, perempuan juga, anak laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri utamanya ya menandakan emang dia emang apa namanya mengalami pubertas, sudah masuk masa dewasa. Kalau laki-laki dia akan menstruasi kan, mimpi basah ya. Ini nggak berurutan ya. Oh lah kalau gitu. Jadi kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau berurutan nggak ada jawaban ini. Jadi kalau laki-laki dia mimpi basah, kalau perempuan menstruasi. Mimpi basah menandakan sel kelamin jantannya sudah aktif. Apa namanya? Sperma. Sperma itu sel kelamin jantan sudah aktif, sudah diproduksi sama organ reproduksinya. Ya. Nah, kalau menstruasi juga sama, menandakan sudah menghasilkan sel telur dia. Sel telur itu ovum ya, itu kan sel kelamin betina. Oke. Tadi kan kalau generatif ketemunya sel kelamin jantan dan betina ya. Jadi sperma dan ovum kalau mamalia atau hewan-hewan tingkat tinggi ya, kalau misalnya dia pembuahan di dalam akan bertemu di tuba falopi nanti. Nah, itu akan melebur menjadi satu menjadi zigot dan seterusnya. Oke. Jadi di sini satu dan tiga ya. B. Oke. Lanjut. Jadi sekunder pada anak laki dan perempuan. Nah, yaudah ini kan nyambung ya 16 17. Jadi ya udah tinggal sisanya. Kalau laki-laki tumbuh jakun ya. Tumbuh jakun tuh maksudnya apa sih? Itu kayak apa ya? Jadi khas ininya ya untuk suaranya jadi lebih berat gitu kan. Lalu perempuan pinggul membesar. Nah, pinggul membesar ini kenapa bisa membesar? Salah satunya itu karena di bagian pinggul itu kan tempat nanti ada yang namanya di dalam situ di tengah-tengah situ ada yang namanya rahim, ya nggak? Nah, kalau pinggulnya kecil biasanya susah tuh nanti pas lagi hamil gitu. Umumnya pinggul membesar itu satu untuk persiapan nanti ketika dia sudah siap menikah. Nah, nanti kalau dia hamil dia lebih mudah ketika hamilnya ininya ya, karena dari pinggulnya besar ya. Habis itu kan ada rahim tengah-tengahnya kan supaya menjaga juga supaya nanti ketika dia hamil tidak terganggu gitu ya oleh bentuk tubuhnya gitu. Oke. Nah, ini ciri sekunder jawabannya 2 dan 4. D. Oke, ya, kita lanjut lagi. Doni memulai mengalami sesungguhnya berubah kulitnya menjadi jawab, suara jadi berat, lebih cepat berkeringat, menjaga kebersihan baik, sejarah mengganti pakaian dan tidak menjaga kebersihan. Nah, temannya mulai menghina karena bau badan yang menyengat. Jika kamu menjadi Doni, apa langkah paling bisa kamu lakukan dalam situasi tersebut, baik itu maupun bantu temanmu itu? Diam saja, jangan lah ya kalau untuk ini. Kalau emang teman, ya diam dia ya, pasti apa? Memberitahu ya. Tapi itu juga jangan ngejek, oke? Apalagi kalau sampai bikin mengecilkan dia, dia memberitahu teman secara baik-baik. Jadi, boleh kita mengucilkan kalau dia tidak bisa dikasih tahu. Udah dikasih tahu, eh bau tuh badannya, bersihin dong yang benar ya. Tiap hari mandi gitu-gitu udah. Tahu-tahu dia tetap aja kayak gitu, males. Nah, apa-apa tuh kita sedikit mengucilkan biar dia sadar. Oke, tapi baiknya kita beritahu dulu, ya kita kasih ya, apa namanya kalau misalnya cewek kan bisa asal ngobrol bareng-bareng itu kasih minyak wangi kayak apa kayak gitu biar gak bau. Oke, 19. Nah, ini perpindahan panas ini kalau radiasi ini ya dia tanpa perantara ya, tanpa perantara. Jadi dia langsung aja ya.
Kalau jadi memancar istilahnya. Kalau konversi ini biasanya lewat zat cair dan gas perantaranya. Nah, konduksi ini zat padat. Oke. Kalau konduktor itu alat yang bukan alat, benda yang dapat dilalui panas secara konduksi dengan mudah. Itu konduktor. Oke, lawannya adalah isolator. Jadi jawabannya kalau proses ini disebutnya apa? Konduksi. Konduktor itu alatnya, ya. Oke, sampai sini kita lanjut lagi ya. Nomor 20. Kalau ada yang mau tanyakan langsung di komen aja ya. Nomor 20. Perpindahan kalor secara radiasi ditunjukkan oleh nomor. Radiasi tadi apa? Tanpa perantara. Ini kasih buka. Oke. Ini konveksi yang satu ya. Yang dua konduksi. Nah, ini masuk ya pancaran panas matahari ke bumi karena matahari kan lewat bumi kan lewat apa luar angkasa ya. Luar angkasa itu ada benda apa? Ada zat situ nggak ada kan? Dia ruang hampa ya nggak ada gas, nggak ada cair, nggak ada di situ ya. Ini masuknya ke radiasi. Angin dan angin laut ini konveksi. Jadi jawabannya C. Oke. Lanjut. Peristiwa menyublim ditunjukkan oleh nomor. Menyublim itu apa sih? Nah, jadi kan ada perubahan wujud itu ada padat, cair, gas. Nah, menyublim itu adalah dari padat ke gas, ya. Ini menyublim. Oke. Kalau padat ke cair, apa? Ini menyublim ini membutuhkan energi panas ya. Nah, ini yang saya kasih warna beda ya. Kalau warna ini butuh energi panas ya. Lalu kalau yang warna biru tandanya melepas panas. Ya. Oke, melepas panas. Cair ke padat. Oke. Nah, yang embun di pagi hari itu tandanya gas ke cair ya. Itu yang nomor satu itu. Oke, nomor satu. Memanaskan mentega padat ke cair. Ini nomor dua. Ya, karena mencair ya kan. Memasak air menguap, jadi cair menggas. Itu nomor tiga. Comfort di ruang terbuka akan mengecil itu tandanya nomor empat. Padat ke gas. Jadi yang D. Oke. Itu kalau cair ke padat membeku. Jadi yang biru ini ya melepas panas. Kalau yang hitam ini dia membutuhkan panas. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 22. Nah, ini uap tandanya pasti ya udah pasti ini menguap. Oke. Itu. Jelas sampai sini? Kita lanjut lagi. Gampang lah ya. Nomor 23. Alat listrik berikut ini berfungsi untuk apa? Untuk memutus dan menyambung arus listrik ya. Kelar ini kan. Memutus arus listrik bukan. Ini mah di ininya pusatnya ya. Yang hitung ini meteran. Arus listrik kan kabel. Nah, jadi kalau mau nyalain ini kan pernah lihat di rumah ya? Ya pastilah. Ada yang pernah mainin ini? Tapi kalau misal di kamar mandi ya, adiknya, kakaknya dimatiin ininya ya. Nah, jangan iseng, bro. Oke, kita lanjut nomor 24. Ini rangkaian listrik apa nih? Ini campuran ya, karena ada yang seri, terus ini kan dia paralel nih, antara yang 123 dengan 45. Oke, bila saklar S1 disambung, S1 yang mana sih? Oh ini S1 ya. Itu S1, ini nyambung, tapi ini diputus. Nah, otomatis yang 123 terputus semua ya. Ya nggak? Karena terputus dia. Tinggal 4 dan 5 yang menyala. Oke, jadi lampu yang menyala adalah 4 dan 5. Nah, itu paralel. Kalau paralel itu satu putus, satunya enggak. Tapi ini kan yang 123 itu seri. Jadi otomatis 123 mati semua. Oke, 4 5 hidup semua. Seri dia 4 dan 5. Oke, kita lanjut nomor 25. Berikut ini yang termasuk sumber energi listrik. Nah,
Kalau ini alat listrik semua yang AC sama D nih ya. Kabel, lampu, ini meteran. Ya. Sumber listrik adalah baterai. Ya. Dia sumber listrik apa ya? Sekunder ya dia. Sekunder apa primer? Primer ya. Primer itu tidak dapat diisi ulang. Kalau sekunder bisa diisi ulang kayak aki. Ya, tapi kalian belajar nggak? Kayak sih pelajaran SMA, SMP itu. Ini SD ya. Nah, ini ada sumber energi primer, sekunder. Kalau primer itu ya sekali pakai. Nah, walaupun ada juga baterai yang tidak sekali pakai ya, bisa diisi ulang. Tapi umumnya baterai kan sekali pakai. Oke. 26. Oh, ini gambarnya gambar. Oh, ada iklannya lagi. Nah, 26. Kekuatan terbesar pada magnet terletak pada kedua kutubnya. Kenapa bisa besar situ? Karena pada magnet ini ya set. Nah, itu gambar magnet di utara selatan. Ini kan ada garis-garis gaya magnet ya. Ya. Itu ngumpul di bagian kutub. Sedangkan di bagian yang ini dia menyebar ya. Makanya dia yang ini namanya medan magnet yang daerah yang masih di apa namanya dilalui sama si garis gaya magnet ini. Nah, di sini kan ngumpul si garis gaya magnet ini. Makanya dia kekuatan terbesarnya ada di situ. Oke, di kutub magnetnya. 27. Perubahan atas kemudian bahwa sifat magnetnya itu, nah ini dia makanya di bawah ini ada kaca atau apa ya, karton kayaknya ya. Dia tadi apa nih? Bisa menarik, tetap masih menarik kan? Gaya magnet dapat menembus benda ya. Oke. Sifat magnet yang benar ditunjukkan oleh mana? Gaya magnet dapat memukul benda, gaya magnet dapat menembus benda, iya. Memukul benda enggak lah ya. Tapi menarik bisa, menolak bisa. Oke. Jika kutub senama akan tarik menarik ini salah. Jika kutub senama akan tolak menolak salah ya. Jadi yang benar yang dua. Oke, ini salah, salah, salah. Oke. 29. Contoh energi alternatif satu bisa ya. PLTA tuh masuk energi alternatif ya. Minyak tanah bukan ya. Minyak tanah ini kan masuk bahan bakar fosil ya. Matahari, sel surya tuh mengandai alternatif. Batu bara energi fosil bukan. Jadi satu dan tiga. Oke. 30 nih meteran listrik. Fungsinya untuk apa? Menghitung daya listrik yang digunakan. Oke. Kalau kamu iseng di rumah ada meteran listrik ini, kamu lihat aja nih ada angka-angkanya kan. Misalnya nih jam 12 tanggal 1 bulan ini, kamu catat nih berapa nilainya, ya. Terus tanggal 1 bulan berikutnya kamu catat lagi berapa nilainya. Nah, itu bisa kamu hitung tuh penggunaan listrik kamu sebulan, ya. Tuh, tinggal dikurangin aja, gampang kan? Oke, gitu. Langsung ke isian. Kita masuk. Setiap hari kita menggunakan listrik untuk berbagai keperluan, seperti menyalakan lampu, televisi, dan lainnya. Agar tidak apa? Pemborosan energi, ya. Oke, pemborosan energi. Karena kenapa? Karena energi sekarang banyak kan kita pakai energi fosil. Energi fosil itu kan apa ya? Cepat habis sebentar lagi nih kalau misalnya tidak dihemat-hemat ya. Walaupun ada energi alternatif, ya masih ada yang mahal ya, ada juga ada yang murah ya. Tapi biasanya agak ribet. Makanya orang pada apa ya? Belum banyak yang tertarik untuk beralih ke energi alternatif. Tuh. Kayak mobil listrik aja kan pada mikirnya wah nanti kalau misalnya mati gimana nih nyari ini kan susah gitu. Tapi kalau misalnya mobil biasa kan pakai bensin gitu kan banyak pembensin nyari. Sedangkan kalau mobil listrik agak susah nyarinya walaupun sekarang udah mulai banyak ya. Ya, lanjut 32. Dengan tabel di atas, kegiatan manusia yang dapat melestarikan sumber daya alam dengan tepat adalah yang mana? Membuang sampah di sungai ya salah. Menangkap ikan dengan umum ya mati semua ikannya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini juga salah. Hutan walaupun ada tambang masalah nggak boleh tetap dibuka ya. Walaupun ya di Indonesia mungkin ada kejadian yang tidak mengenakan di daerah pelosok Indonesia, tapi itu masalah loh, dilupakan saja. Anggap pembelajaran. Oke, ini jawabannya ini, melakukan penebangan sistem tebang pilih. Tebang pilih itu maksudnya apa sih?
Jadi kita akan memilih tanaman yang kita tebang yang kira-kira sudah tua ya. Yang masih muda jangan ditebang, biarkan dulu. Bisa kayak gitu, Bang Billy, ya. Oke, hijaunya ini. 3-3. Sumber daya alam, semua kegiatan ini berharui dan tidak berharui. Dapat dibilang sumber daya pulih dalam waktu yang cepat. Kalau yang tidak berharui, itu butuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak cepat habis. Air, matahari, angin ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Dapat diperbarui. Oke. Lanjut, nomor 34. Salah contoh kita dapat menjaga ketersediaan cadangan air tanah adalah, nah ini air tanah itu terjadi karena adanya pohon-pohon di sini ya. Kenapa? Ya karena dengan ada pohon ini kan dia menjaga di perakaran ini kan membantu penyerapan air juga ya. Membantu tanahnya supaya tidak terlalu cepat erosi ya. Gitu. Jadi menanam pohon, oke. Atau bisa istilah lainnya adalah istilahnya seperti apa? Reboisasi. Nah, oke, kita lanjut nomor 35. Karena kan sudah batas. Planet dalam. Nah, planet dalam itu apa sih? Batasnya adalah asteroid. Asteroid letaknya di mana? Asteroid itu ini di sini letaknya. Nah, di sini ada namanya sabuk asteroid. Karena di situ banyak asteroid yang berkeliaran, yang mengorbit pada matahari di daerah antara Mars dan Jupiter. Jadi planet dalam yang mana? Ini dia planet dalam. Oke, itu Merkurius, ya. Lalu apa lagi yang kedua? Venus, lalu Bumi, satu lagi Mars. Nah, ini planet dalam. 5, 6, 7, 8, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu planet luar. Batasnya adalah sabuk asteroid. Oke. Nah, kebetulan juga Merkurius, Venus, Bumi, Mars ini masuk ke planet terestrial. Planet terestrial itu planet yang terbentuk dari zat padat, batuan, logam gitu ya. Dan 5, 6, 7, 8 itu masuknya planet Jovian. Itu pembagian planet kalau dilihat dari penyusunnya. Kalau dilihat dari sabuk asteroid, ada planet dalam, planet luar. Tuh. Kalau dilihat dari bumi, ada lagi namanya planet inferior, batasnya bumi nih. Inferior itu di antara bumi dengan matahari. Dan superior, superior itu di setelah bumi. Ya, jadi Mars ke sana sampai Neptunus, Uranus, itu planet superior. Inferior itu Merkurius dan Venus. Bumi itu sebagai batasnya. Kalau kita lihat sebagai planet inferior dan superior. Oke? 36, planet dalam, ya. Phobos, Deimos, nah cuma ada dua satelit, karena ini yang ada dua satelit hanya planet Mars. Planet merah juga ya. Kenapa planet Mars merah warna ininya? Karena di atmosfernya banyak mengandung besi oksida. Besi oksida itu kayak karat ya. Karat itu kan warnanya kalau kamu lihat orang besi berkarat itu kan warnanya kemerahan kan. Nah, itu yang menyebabkan planet Mars warnanya jadi kemerahan. 37. Nah, ini planet sebenarnya planet 5, 6, 7, 8 ini semuanya punya cincin ya. Planet luar ini semuanya punya cincin. Cuma yang paling jelas terlihat ini, yang nomor 6 itu planet Saturnus. Gitu. Oke, lanjut. 38. Dua akibat rotasi bumi adalah, nah, rotasi bumi apa sih? Rotasi bumi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Oke. Nah, menyebabkan apa? Ya pasti siang dan malam. Kalau perubahan musim ini revolusi, ya. Revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, karena rotasi bumi ada siang malam, termasuk ada perbedaan waktu. Oke. Kalau gerak semu tahun matahari juga revolusi. Tuh. Jadi gerak semu tahun matahari ini apa namanya? Matahari ketika bulan Juni sama bulan apa Juli itu condong di belahan bumi utara, terlihat di belahan bumi utara dia condongnya. Sebenarnya bukan mataharinya ada di utara, tapi bumi kita lebih condong ke utara melihat matahari mendekati matahari, bukan muternya, ya rotasinya lebih condong ke utara.
Nah, ketika bulan Desember, matahari akan lebih condong di belahan bumi selatan, gitu. Padahal bukan mataharinya yang bergerak ke selatan ya, tapi bumi kita yang apa namanya berotasi condong ke selatan ininya, yang menghadap ke mataharinya. Oke, jadi jawabannya ini satu dan tiga. Oke, oke, kita lanjut 39. Nah, ini bulan di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Udah pasti ini gerhana matahari ya. Oke, apakah dia cincin? Kan, cincin itu bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau ada matahari cincin, dia bentuknya seperti ini nih ya. Kalau gerhana matahari cincin, ini matahari mirip ya, bulan, bumi. Nah, ini gini, oke, ini begini. Nah, di sini dia ada kayak cross gitu, pas di ini. Nah, ini nih, ya. Ini kalau kayak gini, gerhana matahari cincin. Oke, bisa dilihat kan bedanya ya. Kalau gerhana matahari total, ya. Nah, ini total di sini. Kalau ini sebagian di sini ya. Kalau gerhana matahari total di sini, ya. Ini lurus nih. Ini yang sebagian di sini. Nah, kalau yang begini, bentuknya begini nih, ini jelas nih. Ya, ini gerhana matahari cincin. Ya. Oke, ciri khas dari gerhana matahari cincin. Gitu. Kita lanjut. Nomor 40. Berdasarkan tabel di atas, dua akibat revolusi. Ini mah sama kayak sebelumnya ya. Ini siang malam bukan perubahan musim ya. Oke. Perbedaan waktu enggak, kira semua tahunan. Jadi 2 dan 4. Oke. Ya, kita lanjut dikit lagi soalnya. Buatlah satu rantai makanan yang berbagai jenis manuk. Ada fitoplankton. Nah, ini bisa kita jadi makanan fitoplankton. Ini mah banyak ya fitoplankton. Dimakan sama, kita pindahkan karena jadi makanan juga. Ada, kita bikin lebihin fitoplankton ini bisa namain fito karena dia sebenarnya kayak tumbuhan ya. Dia berfotosintesis. Tumbuhan mikroskopis. Ikan kecil seperti ikan teri, dia dimakan ikan teri. Nah, ikan teri. Makanan bagi ikan teri, ikan tuna. Nah, vitamin juga dimakan ubur-ubur, ya. Nah, ini dimakan ikan tuna. Oke. Ubur-ubur juga memakan fitoplankton dan menjadi santapan bagi penyu laut. Nah, ini dimakan sama apa namanya ya? Kalau ini akan dimakan ya. Penyu laut. Penyu aja ya. Hiu, predator puncak, mangsa ikan tuna maupun penyu. Oke, ini hiu. Sini dia. Dan semuanya ya yang mati itu akan masuk diuraikan ya. Ini akan semua mati, pasti akan masuk pengurai-pengurai itu kita nggak masukkan aja kayak karena pengurai ini kan ikan teri pun nanti diuraikan pengurai, ubur juga kalau yang sisa-sisanya diuraikan dengan pengurai, ikan tuna, penyu, hiu ya, dan sisa-sisanya itu emang diuraikan sama apa namanya bakteri dan cacing laut itu akan dimanfaatkan fitoplankton sebagai peliharanya. Oke. Nah, 42 ini dia cara penyesuaian si apa nih cumi-cumi ya, dia akan bisa mengeluarkan tinta ya, ya nggak, dapat mengeluarkan tinta. Oke. Sama dia juga bisa berkamuflase, ya. Biasanya dia akan ada yang bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Oke, itu. Sebutkan masing-masing dua keuntungan dan dua kerugian rangkaian seri.
Keuntungannya apa? eh Jumlah ininya dikit ya, jumlah bahannya dikit. Apalagi keuntungan rangkaian seri. Ada yang tahu? Jumlah bahan, maksudnya bahan tuh kayak ini ya, apa namanya? Untuk merakit rangkaian seri, kita nggak terlalu banyak apa namanya kabel dan kawan-kawannya. Jadi lebih hemat dalam hal eh, bahan-bahan bakunya. Apalagi kedua, kuat arusnya sama. Kuat arusnya sama. Oke, itu. Nah, kalau kekurangannya apa? Kalau kekurangannya pasti kalau satu mati, mati semua kan? Ya. Nah, ini kerugiannya pertama, eh, satu lampunya mati semua ketika sadar. Jadi lampu yang satu mati, yang lain ikut mati. Ya, apalagi kira-kira daya listrik yang cenderung lebih banyak ya. Daya listrik yang lebih banyak. Ada satu lagi sebenarnya ya. Apa? Nyala lampu berbeda. Ya, nyala lampu tidak sesuai apa? Tidak apa maksimal. Oke, gitu. Karena tegangannya terbagi dia. Oke, lanjut. Empat, Pak. Banyak hutan, 90 kar, namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak hutan telah ditebang untuk jalanan hunian. Apa dampak jangka panjang terhadap lingkungan jika kegiatan pembangunan terus berlangsung? Kira-kira apa nih, Wan? Ya kan kayak IPS. Hutan telah ditebang, otomatis apa? Hmm? Ekosistemnya akan apa namanya ya? Rusak ya. Nah, pasti ekosistemnya akan rusak. Oke. Karena apa? Tumbuhannya sudah mulai berkurang. Nah, kalau berkurangnya itu pasti yaitu kalau tumbuhan kan produsen yang menyuplai makanan sebenarnya kan ya, walaupun ada makannya dia karnivora, tetap kan herbivora tetap makan produsen kan, ya enggak? Jadi ekosistemnya akan rusak. Nah, ya, terjadi kerusakan ekosistem ya, istilahnya itu. Terjadi kerusakan ekosistem. Lebih gampangnya itu. Oke, ekosistem itu apa sih? Hubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, di sini abiotiknya udah mulai kemarau gitu kan, tanahnya kering itu. Nah, otomatis biotik juga pasti akan mengalami ya kerusakan ekosistem pastinya. Gambarkan skena gerhana bulan total ya pasti buminya yang di tengah-tengah ya. Di matahari ya, sun, lalu ada bumi. Nah, di sini ada bulan. Oke. Jadi gimana? Yang ini. Oke. Nah, di sini daerah sini ini kalau dia
di gerhana matahari, gerhana bulan total dia di sini. Ini gerhana bulan total. Oke, itu. Kalau gerhana bulan sebagian ini buminya ya. Kalau gerhana bulan sebagian, kayaknya sudah tidak muat ini. Gerhana bulan sebagian itu ya sebenarnya bulannya agak naik dikit ya. Ini sunnya bumi untuk bulan. Eh, oke, saya gambar dulu. Hmm. Ini gambar yang rapiin dulu ya. Ini gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Kalau total, saya tidak punya penggaris. Jadi susah gambarnya. Ada. Nah, saya gambar lagi yang ini. Ini gerhana bulan total, dia tepat di sini. Kalau gerhana bulan sebagian, dia di sini. Kalau nggak di bawah sini. Ya, gitu. Bisa di sini, bisa di sini ya. Ini gerhana bulan sebagian. Oke, ya cukup sampai di sini. Oke, ini bulan sebagian. Bulannya di sini, ya atau di sini. Kalau gerhana bulan total, bulannya tepat di umbra. Oke, di bumi, di bulannya. Bulannya di umbra. Coba yang enggak. Kalau bulan sebagian, ini kalau nggak di sini, kalau nggak di sini ya. Ini bulannya di penumbra sebagiannya. Oke, pokoknya ada sebagian gitu ya. Sebagian di penumbra sebagian. Oke, di bayangannya itu ini. Kalau nggak di sini, di sini ya. Oke, sampai di sini kita cukupkan pembahasan IPA-nya. Semoga eh, sukses ujiannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.